Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan subbab yaitu ANOVA. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Dari saya sendiri, saya Wahyu Aji Susulo dengan NIM 21030111114. Perkenalkan, nama saya Hanan Fatur Anafis dengan NIM 210301000077. Perkenalkan, nama saya Revaldi Putra Prilisio dengan NIM 2103010061. Perkenalkan, nama saya Stefania Oki Sanjaya dengan NIM 21030010073. Perkenalkan, saya Faris Yuda Pratama dengan NIM 21030101062. Dan selanjutnya kita langsung ke materi ya teman-teman. Materi yang akan dibacakan oleh Hanan Fatur Anafis. Jadi yang pertama, apa itu ANOVA? Pengertian ANOVA sendiri adalah analisis varians untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Ada dua jenis ANOVA loh teman-teman. Next. Yang pertama ada ANOVA satu arah, yaitu ANOVA yang berfungsi untuk menganalisis data yang hanya memiliki satu variabel bebas atau karena satu faktor. Yang kedua ada ANOVA dua arah, yaitu ANOVA yang berfungsi untuk menganalisis data yang memiliki dua variabel bebas atau memiliki faktor kedua yang mempengaruhi kondisi populasi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Zevanya. Kemudian ANOVA satu arah. ANOVA satu tahapan melakukan uji ANOVA satu arah. Yang pertama ada menentukan formulasi hipotesis, lalu menentukan taraf signifikasi, lalu menentukan uji yang digunakan. Yang keempat ada membuat analisis varian atau nilai variansi dalam bentuk tabel ANOVA. Yang kelima ada menghitung F hitung dan F table. Yang keenam kesimpulan. Lalu ini adalah hipotesis tabel analisis varians data one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Berikut adalah rumus-rumusnya untuk ANOVA satu arah. Bisa dilihat teman-teman. Berikutnya di ayo terus. Jika pada ANOVA satu jalur, kita dapat mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat dan masing-masing variabel tidak mempunyai jenjang. Maka dalam ANOVA dua jalur, kita ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikatnya dan masing-masing variabel mempunyai dua jenjang atau lebih. Banyaknya jenjang yang dimiliki variabel bebas dan variabel terikat ini menentukan nama dari ANOVA-nya. Misalnya, variabel bebas mempunyai jenjang 2 buah dan variabel terikatnya mempunyai jenjang 2 buah pula. Maka ANOVA-nya ditulis ANOVA 2 kali 2. Ada dua jenis ANOVA dua arah. Yang pertama ada ANOVA dua arah tanpa interaksi, merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Yang kedua ada ANOVA dua arah dengan interaksi. Merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan.
Berikutnya akan dibacakan oleh Mas Revaldi. Berikutnya adalah ada analisis variasi klarifikasi ANOVA dua arah tanpa interaksi. Yang kedua, ada analisis variasi klarifikasi ANOVA dua arah dengan interaksi. Bisa dilihat ya teman-teman tabelnya. Kemudian, rumus variasi klarifikasi ANOVA dua arah dengan interaksi. Yang pertama ada jumlah kuadrat total dengan rumus bisa dilihat di PPT. Kemudian ada jumlah kuadrat basis dan jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat bagi interaksi basis kolom, dan jumlah kuadrat error. Kemudian ada contoh soal ANOVA satu arah. Yang akan dibacakan oleh Hanan Fatur Nafis. Bentar. Yang pertama ada efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pembelajaran daring A1, pembelajaran luring A2, dan pembelajaran hybrid A3. Mahasiswa teknik sipil terlihat dari kuis statistika. Data nilai ketiga model pembelajaran tersebut disajikan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat sendiri kawan-kawan tabelnya. Lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikasi 5%. Dikerjakan dengan manual. Jadi ini ada beberapa tahap pengerjaan ANOVA satu arah dengan cara manual. Yang pertama itu kita harus membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Kenapa sih kita harus membuat hipotesis? Karena kita itu harus memiliki dugaan awal terhadap hal yang kita teliti. Ada H0 dan H1. H0 itu berarti tidak ada perubahan nilai kuis statistika antara mahasiswa yang belajar dengan model pembelajaran daring, luring, dan hybrid. Dan H1 itu maka ada perbedaan nilai kuis antara mahasiswa yang belajar dengan cara hybrid, luring, dan daring. Dan langkah kedua itu kita membuat hipotesis statistik, di mana H0 itu sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Sedangkan H1 itu tidak sama dengan mu1, tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Mengapa mu? Karena untuk perbedaan atau rata-rata parameter statistiknya menggunakan mu. Dan langkah yang ketiga itu kita menggunakan taraf signifikasi. Nah, pada soal kan sudah tertera taraf signifikasi yang kita gunakan yaitu alfa sama dengan 5%. Dan berikutnya itu kita menentukan uji yang digunakan. Uji yang digunakan pada kali ini itu kita menggunakan uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Langkah berikutnya kita melakukan kaidah pengujian. Kaidah pengujian di sini itu berarti jika F hitung lebih dari F tabel, maka hipotesis awal itu ditolak. Dan jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Dan langkah berikutnya itu kita menentukan F hitung dan F tabel, di mana kita nanti akan membutuhkan tabel penolong, dan berikutnya kita akan menentukan jumlah kuadrat dalam kurung CK untuk beberapa sumber variasi, yaitu T atau total, terus A atau antar, dan dalam atau D. Setelah itu kita menentukan derajat kebebasan. Jika sudah, kita lanjut ke menentukan nilai variasi. Dan langkah berikutnya itu kita menghitung nilai F hitung, dan berikutnya kita menentukan nilai F tabel. Setelah itu kita akan
merekap dengan tabulasi ragam ANOVA satu jalur. Setelah kita melaksanakan langkah-langkah tersebut, langkah yang terakhir adalah kita melakukan kesimpulan. Next. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah dari pengerjaan ANOVA manual. Seperti yang tadi saya ucapkan, langkah awal itu kita harus menentukan hipotesis. Seperti yang bisa dilihat di dalam layar. Dan langkah kedua itu kita membuat hipotesis statistik. Sama ya teman-teman. Setelah itu kita langkah ketiga menentukan taraf signifikasi. Kita menggunakan alfa sama dengan 5%. Setelah itu kita menentukan uji yang digunakan. Di mana uji yang kita gunakan itu uji ANOVA satu jalur. Next. Nah, di sini ada kaidah pengujian ya. Yaitu jika F hitung itu lebih dari F tabel, maka hipotesis awal ditolak. Di mana hipotesis awal itu yang berbunyi tidak ada perbedaan nilai kuis statistika antar mahasiswa yang belajar dengan metode daring, luring, maupun hybrid. Jika F hitung itu kurang dari atau sama dengan F tabel, maka hipotesis awal itu diterima. Nah, setelah itu kita menentukan F hitung dan F tabel. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita memerlukan yang namanya tabel penolong. Bisa dilihat ini X1 itu merupakan yang belajar. X1 itu daring, X2 itu luring, dan X3 itu hybrid. Di sini kita menentukan sigma atau totalnya. Yang pertama itu ada total dari metode daring, luring, dan hybrid. Kita jumlahkan di bawah ini bisa kita lihat teman-teman. Setelah itu di sebelah kanan ada hybrid kita kuadratkan, luring kita kuadratkan, dan daring kita kuadratkan. Next. Nah, bisa dilihat di sini setelah langkah itu kita mengkuadratkan jumlah dari data atau sigma xt kuadrat yang menghasilkan angka 182.100. Next. Nah, setelah kita menemukan beberapa data, bisa dilihat kita sekarang menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variasi, yaitu total atau T, antar atau A, dan dalam atau D, di mana N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 10, N3 sama dengan 10, dan NT sama dengan 30. Yang dimaksud dengan N1 itu merupakan jumlah data mahasiswa yang belajar dengan metode daring, N2 itu jumlah mahasiswa yang belajar dengan metode luring, dan N3 itu jumlah mahasiswa yang belajar dengan metode hybrid. Dan NT itu merupakan total dari jumlah mahasiswa. Sekarang kita mencari jumlah kuadrat total, di mana rumusnya itu sigma xt kuadrat dikurangi sigma xt kuadrat dibagi total data. Bisa dilihat ini teman-teman, dan menghasilkan angka 4.230. Langkah selanjutnya itu ada jumlah kuadrat awal, yaitu rumusnya sigma xi kuadrat dibagi N1 ditambah sigma x2 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma x3 kuadrat dibagi N1 dikurangi sigma x total kuadrat dibagi data total. Dan setelah perhitungan ditemukan angka 1.260. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hanan Fatur Hafiz. Jika kemudian dikurangi JK total dikurangi JKK sama dengan 4.230 dikurangi 1.260 dan ketemu hasil 2.970. Next. Mencari nilai derajat kebebasan. DKT total sama dengan N total dikurangi 1, di mana N total itu adalah 30, dikurangi 1, dan ketemu hasilnya 29.
Kemudian TKA sama dengan K kurangi 1, di mana K itu 3, kemudian dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian diperoleh hasil DKD sama dengan kurangi DK total kurangi TKA sama dengan 29 kurangi 2 dan ketemu hasil 27. Selanjutnya menentukan nilai variasi. Di mana rumusnya itu sendiri adalah JKD dibagi DKD sama dengan 2970 dibagi 27 dan ketemu hasil 110. Next. Selanjutnya itu ada variasi A ya, di mana kita harus mencarinya dengan rumus JK awal dibagi derajat kebebasan awal. Berarti 1260 dibagi 2 dan ketemu hasil 630. Langkah berikutnya itu kita menghitung nilai F hitung, di mana F hitung itu rumusnya variasi A dibagi variasi D dan didapat hasil 5,727. Dan berikutnya kita menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel itu didapat dengan cara tabel pembantu. Mas bisa dibuka tabel pembantunya? Bukan. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Ini merupakan titik presentase distribusi F untuk probabilitas 5% atau 0,05. Dan di sini tadi kan kita sudah ketemu untuk DF penyebut N2 itu di angka 27. Dan itunya 2. Jadi kita langsung aja tarik garis di sini dan ketemu 3,35. Bisa dibuka lagi Mas PPT-nya. Nah, jadi F tabel itu sama dengan 2. Terus DKN itu penyebut sama dengan 27. Pada tabel tersebut didapat nilai F tabel sebesar 3,350. Setelah itu kita membuat tabulasi ragam ANOVA untuk satu jalur. Next. Next. Nah, sebelumnya. Nah, di sini setelah itu kita kan merekap ya, di mana JK antar kelompok atau A itu 1260. Kemudian dalam kelompok atau D itu ketemu 2970 dan total 4230. Dan juga derajat kebebasan dari antar kelompok itu 2, dalam kelompok itu 27 dan total itu 29. Dan setelah itu ada variasi A ketemu hasil 630 dan variasi D ditemukan hasil 110. Dan F hitungnya itu 5,727. Sedangkan F tabel itu 3,350. Dan langkah berikutnya itu kita menarik kesimpulan ya teman-teman. Di mana F hitung itu 5,727, F tabel 3,350. Maka di sini F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka hipotesis awal H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar akademik mahasiswa antara siswa yang belajar dengan metode daring, luring, dan hybrid.
Ya mungkin sekian dari pada pengerjaan ANOVA manual, dan langkah selanjutnya kita akan membahas pengerjaan ANOVA dengan metode SPSS, dan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Faris Yuda Pratama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan jelaskan soal menggunakan SPSS. Sebelumnya kita lihat kembali untuk soalnya. Efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pembelajaran daring, kita kodekan dengan A1, pembelajaran luring dengan A2, dan pembelajaran hybrid ada A3. Mahasiswa teknik sipil dengan dari skor kuis statistika. Datanya disajikan di sini. Langkahnya yang pertama sama seperti cara manual, membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Untuk H0 tidak ada perbedaan nilai kuis, dan H1 ada perbedaan nilai kuis. Langsung kita masuk ke SPSS-nya. Pertama, kita masuk ke variable view di pojok kiri. Bisa dilihat, ditekan. Nah, untuk baris pertama, kolom pertama, kita isi dengan nilai kuis. Nilai kuis. Nah, untuk yang baris kedua, kita isi dengan model pembelajaran. Jika sudah, kita ubah dua-duanya desimal menjadi 0. Untuk measure atau ukurannya, untuk nilai kuis kita ubah menjadi skal, dan untuk model pembelajaran kita ubah jadi nominal. Dan terkhusus untuk model pembelajaran, value-nya kita isi seperti yang tadi, 1, kita kodekan 1 untuk model pembelajaran daring, add 2 untuk luring, dan 3 untuk hybrid. Klik OK. Lalu masuk ke data view di pojok kiri bawah. Nah, untuk model pembelajaran, kolom model pembelajaran kita isi dengan angka 1 sebanyak 10 kali, karena tadi ada jumlahnya 10 sampel. Lalu isi lagi angka 2 sebanyak 10, dan angka 3 sebanyak 10 kali juga. Nah, untuk model pembelajaran yang 1, kita isi dengan nilai pembelajaran daring. Jadi kita copy saja. Nilainya ke sini. Untuk A2, masukin ke nomor 2. Dan A3,
masukin ke angka 3. Lalu klik label analyze di atas, compare means, dan one way ANOVA. Untuk dependent list, kita isi dengan nilai kuis. Cara masukinnya dengan tekan tanda panah ini. Dan faktor, kita masukin model pembelajarannya ke kolom faktor. Nah, sebelum menekan OK, kita option dulu. Lalu kita centang deskriptif untuk menampilkan penjelasannya dan homogeneity of variant test untuk melakukan tes homogen. Apakah ini homogen atau tidak? Lalu klik continue. Lalu kita OK. Nah, di sini muncul data-datanya ya. Untuk mempermudahnya, kita copy saja semuanya ke Word. Ya, kita sebentar. Kita copy ke Word ya. Ya. Nah, ini yang muncul tadi. Bentar. Nah, deskriptifnya ini ada daring, luring, hybrid. Dan ini ada nominalnya ada 10. Untuk min-nya tertera di sini. Standar deviation dan standar errornya juga tertera. Nah, yang ini tidak diperlukan ya. Lanjut ke tabel tes homogen. Di sini kita terlihat jelas nilai quiz untuk base of min-nya, degree of freedom-nya tertera, dan nilai SIG-nya tertera, yaitu 0,447. Nah, untuk tujuan dilakukan tes homogen ini, untuk mengetahui sampel yang digunakan mempunyai varian yang sama atau homogen. Jika sampel tidak mempunyai varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA. Jika nilai sig-nya lebih dari 0,05, seperti yang tertera, nilai kita 0,447 ya di sini. Maka sudah memenuhi syarat sehingga tidak ada perbedaan antara nilai varian atau sampelnya homogen. Nah, untuk ANOVA-nya tertera di sini. Between group, sum of square ini tidak terlalu diperlukan. Degree of freedom, di sini ada 2. 2 ini untuk mencari F-table. Dan 27 ini juga untuk mencari F-table. Nah, angka 2 ini sebagai pembilang dan 27 sebagai penyebut. Jadi sama seperti cara manual. Kita masuk ke tabel itu, degree of freedom, untuk mencari F-table. Masukkan pembilangnya 2 dan penyebutnya 27, maka didapatkan F-table-nya 3,35. Nah, untuk F hitung langsung muncul ya di sini tertera 5,727. Jika F-table lebih dari F hitung,
maka H0 otomatis ditolak. Artinya ada perbedaan nilai kuis statistika antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran daring, luring, dan hybrid. Atau syarat taraf signifikasi 0,05, signifikasi hasil uji kita 0,08, tertera di sini. Tertera di sini 0,08 ya. Maka otomatis jika nilai hasil uji atau signifikasi kita kurang dari syarat taraf signifikasi atau 0,08, kurang dari 0,05, maka H0 otomatis ditolak. Artinya ada perbedaan nilai kuis statistika antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran daring, luring, dan hybrid. Jadi seperti itulah penjelasan menggunakan SPSS ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya baik pengerjaan manual maupun SPSS, keduanya menunjukkan bahwasannya hipotesis awal berupa tidak ada perbedaan antara pembelajaran daring, luring, ataupun hybrid, itu ditolak. Karena dari hasil matematis perhitungan baik manual maupun SPSS, itu keduanya menunjukkan bahwasannya ada perbedaan antara metode pembelajaran daring, luring, maupun hybrid. Ya, mungkin kurang lebih itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami undur diri.